Kami dari kelompok 2. Sebelumnya, perkenalkan, saya Excella Junika dari absen 16. Saya Alvin Zareska Imrona dari absen 1. Saya Sofia Hamidah, nomor absen 29. Saya Hayatul Salihah, absen 19. Saya Velo Fititra Orang Montero dari absen 34. Saya Nabila Ilah Permatasari dari absen 23. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang pedoman umum tata kelola kehumasan. Selamat menyaksikan. Tugas pokok humas pemerintah. Tugas pokok humas pemerintah adalah yang pertama, melaksanakan komunikasi timbal balik antara instansi pemerintah dan publik secara terencana demi menciptakan rasa saling mengerti dalam mencapai tujuan dan manfaat bersama. Yang kedua, meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi dalam penyebarluasan informasi tentang kebijakan pemerintah. Yang keempat, membangun citra dan reputasi positif. Fungsi humas pemerintah berdasarkan Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di lingkungan instansi pemerintah tahun 2011, fungsi hubungan masyarakat atau public relation pemerintah adalah sebagai berikut. Yang pertama, membentuk, meningkatkan, serta memelihara citra dan reputasi positif instansi pemerintah dengan menyediakan informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan instansi. Yang kedua, menciptakan iklim hubungan internal dan eksternal yang kondusif dan dinamis. Yang ketiga, menjadi penghubung antara instansi dan publik. 4. Melaksanakan fungsi manajemen komunikasi yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemberian masukan dalam pengelolaan informasi. 5. Menciptakan komunikasi dua arah atau timbal balik dan mengatur arus informasi, publikasi, serta pesan dari badan atau organisasi ke publik atau sebaliknya. Hal itu demi tercapainya citra positif bagi kedua belah pihak. Peran Humas. A. Peranan Humas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER 24/Men/2010 tentang penyelenggaraan kehumasan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Peranan Humas pemerintah adalah 1. Komunikator, membuka akses dan saluran komunikasi dua arah antara instansi pemerintah dan publiknya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui saluran kehumasan. 2. Fasilitator penyerap, perkembangan situasi dan aspirasi publik untuk dijadikan masukan bagi pimpinan instansi pemerintah dalam pengambilan keputusan. 3. Diseminasi pelayanan, informasi terhadap internal, organisasi, dan publiknya, baik langsung maupun tidak langsung, mengenai kebijakan dan kegiatan tiap-tiap instansi pemerintah. Yang keempat, katalisator melakukan berbagai pendekatan dan strategi guna mempengaruhi sikap dan pendapat publik untuk menyelaraskan kepentingan pemerintah dengan publik. Yang kelima, konselor, advisor, dan interpretator sebagai konsultan, penasihat, dan penerjemah kebijakan pemerintah. Yang keenam, prescriber sebagai salah satu instrumen strategis pimpinan, puncak penentu kebijakan. B. Peranan Humas di lingkungan Kementerian Perhubungan. Peranan Humas di lingkungan Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut. 1. Komunikator eksternal dan internal, yaitu sebagai pembaca atau juru bicara bagi unit kerjanya, penghubungan dengan publik atau masyarakat, tempat konsultasi publik, memberikan pelayanan kepada publik, melayani dan menyediakan informasi mengenai kebijakan program dan produk dari Kementerian Perhubungan. 2. Pembangunan hubungan internal dan eksternal, yaitu sebagai public affair yang bertugas sebagai employee relation dan hubungan multikultural yang menjalin hubungan baik pertemuan dan kunjungan dengan seluruh pegawai penyelenggara program yang dapat meningkatkan kebersamaan dan kesejahteraan, serta sebagai penghubung media dan publik masyarakat dan menyediakan informasi, menyiapkan naskah pers dan berkomunikasi dengan media, mengatur wawancara dan konferensi pers, menjalin hubungan baik dengan masyarakat dan membangun peran serta masyarakat. Yang ketiga adalah mendukung manajemen internal dan eksternal, yaitu sebagai konselor manajemen, riset, penyedia informasi, dan membangun manajemen yang efektif dengan mengikuti rapat pimpinan Kementerian Perhubungan, membuat telaah komunikasi publik, memantau opini publik, serta menyediakan sekaligus mengelola sarana dan prasarana kerja komunikasi publik. 4. Membentuk citra positif internal dan eksternal, yaitu meningkatkan publisitas dan manajemen ajang khusus, penulisan dan penyutingan, serta melakukan publikasi
komunikasi khusus, mendistribusikan dan mendokumentasi berita, serta menjaga identitas Kementerian Perhubungan.